Anda kembali di Top News. Pemirsa, KPK tengah mendalami jejak dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 di era mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut. Hari ini Gus Yakut sendiri telah memenuhi panggilan lembaga rasuah. Lalu apakah kasus ini akan segera naik ke tahap penyidikan? Kamis 7 Agustus 2025, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut dipanggil dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2024. Lembaga anti rasuah memeriksa Yakut selama hampir 5 jam. Usai diperiksa, Yakut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada media karena diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan pada penyelenggaraan haji 2024. Meski demikian, Yakut enggan merinci materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu. Sebelumnya KPK menjelaskan pemanggilan terhadap Yakut dilakukan karena ada dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota tambahan haji reguler dan khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sesuai pasal 64 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, pembagian kuota ditetapkan sebesar 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun dalam pelaksanaannya pembagian kuota haji tambahan diduga menjadi 50-50. KPK mensinyalir tambahan 20.000 kuota haji dari Kerajaan Arab Saudi yang semula bertujuan untuk memangkas panjangnya antrian calon jemaah haji reguler pada 2024 itu justru menjadi proyek rasuah bancakan. Menurut PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, dugaan korupsi diduga melibatkan pihak internal Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh melalui kerjasama dengan agen travel periode 2023-2024. Setelah itu dalam prosesnya ya, itu kan pembagiannya. Kemudian prosesnya kuota ini kan dibagi-bagi ke travel, memang banyak gitu, travel haji itu banyak dibagi-bagi sesuai dengan karena ada asosiasi travel. Jadi mereka yang kemudian membagi. Tentunya kalau travelnya besar, ya porsinya besar. Travelnya kecil, ya dapatnya juga kecil. Jadi kita kenapa berangkat dari travel agent itu, kita ingin melihat ada berapa yang didistribusi pada saat itu, karena hitung-hitungannya kan baru 10.000 gitu ya. Tapi kemudian untuk membuktikan bahwa memang 10.000 itu didistribusikan ke haji khusus, nah kita berangkatnya dari travel agent ini. Misalkan tahun 2024 travel A dapat berapa ya tambahan haji khususnya 10, misalkan travel B terus gitu. Sehingga genaplah 10.000 kuota gitu, seperti itu. Dan ini variasi maksudnya variasi di harganya. Setiap travel berbeda juga. Dan kemudian nanti kita sedang dalami ada aliran dana dan lain-lain ke sananya gitu. Jadi tidak gratis untuk mendapatkan kuota haji tambahan itu gitu. Khusus untuk yang kuota khusus. Bisa dipahami ya? Oke. Polemik penyelenggaraan haji 2024 pernah disorot secara khusus oleh DPR melalui Panitia Khusus Haji. Kala itu DPR mengendus dugaan pembagian kuota penyelenggaraan haji 2024 yang dinilai menyalahi aturan dengan memanggil sejumlah pejabat terkait termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Hanya saja saat itu Yakut tidak pernah memenuhi panggilan Pansus Haji dengan berbagai alasan. Anggota Pansus Haji 2024 DPR Wisnu Wijaya mengatakan dari keterangan staf hingga dirjen di Kementerian Agama yang dipanggil oleh DPR, masalah pembagian kuota tambahan haji 2024 dengan porsi 50-50 untuk haji reguler dan haji khusus disebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama kala itu. Kita di Pansus sudah memanggil semua staf, termasuk semua dirjen di Kementerian Agama, dan mereka menjawab bahwa wewenangnya, keputusannya itu yang mengambil ada menteri. Jadi ini saat ini adalah menjadi tanggung jawab mantan Menteri Agama Bapak Yakut Qomas gitu kan. Ketika kita di Pansus kita panggil beberapa kali, beliau tidak hadir, mangkir dengan alasan kunjungan
ke luar negeri yang tidak ada signifikansi sama sekali dengan penyelesaian masalah haji 2024 saat itu. Kita sudah sampai tanyakan juga ke Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia, mereka tidak memberikan arahan untuk 50% sebagaimana disebutkan oleh Prof. Hilman dan Ex-Menak. Mereka memberikannya gelondongan. Segini jumlah yang diberikan untuk kuota tambahannya, tapi kenapa menjadi pelanggaran ketika tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan. Kami berharap pihak yang berwenang hari ini dalam kaitannya adalah kepolisian, dalam kaitannya adalah KPK, untuk segera menseriusi apa kinerja dari Pansus yang sudah kami laporkan, karena itu sudah menjadi wewenang mereka, bukan lagi wewenang daripada DPR RI, untuk segera take action, untuk segera bergerak. Supaya apa? Karena kita sudah harus mempersiapkan haji 2026, kemarin 2025 lewat gitu. Dan harapannya perbaikan ini harus ada ketegasan-ketegasan dari pihak yang berwenang tersebut. Hingga kini KPK masih terus melakukan penyelidikan untuk mendalami kasus dugaan korupsi pembagian kuota tambahan haji 2024. Lembaga anti rasuah membuka kemungkinan untuk memanggil saksi-saksi tambahan guna mendalami aliran dana hingga siapa saja pihak yang mendapatkan keuntungan dari manipulasi kuota haji itu. Ini sudah mendekati penyelesaian, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau waktu dekat ini, tidak melewati bulan Agustus, akan kita tingkatkan ke penyidikan. Kasus dugaan korupsi penambahan kuota haji tahun 2024 memang harus diusut tuntas. Bagaimanapun penyimpangan dalam proses penyelenggaraan haji tahun 2024 ini telah melukai perasaan umat muslim di Indonesia yang sudah berupaya mengikuti prosedur mengantri untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di Mekah Al-Mukarramah. Lantas apakah hasil penyelidikan KPK ini akan membuat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tersandung kasus korupsi penyelenggaraan haji? Kita tunggu saja hasil penyelidikan KPK. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.